Oleh karenanya saya ingin mengingatkan sebuah ayat, sebuah hadis, ya, kita mudzakarah lah di sini, muhasabat nafs. Jadi kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, kita melihat diri kita sendiri, kita ngaca, bercermin, kita ini sudah baik apa masih perlu pembenahan atau bagaimana. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita diperintahkan dengan dua perintah pada ayat ini. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk bertakwa. Takwa sendiri itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah tanpa terkecuali dan meninggalkan seluruh larangan Allah tanpa terkecuali. Itu adalah yang dinamakan dengan takwa. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk bermuhasabah. Kita ini harus lihat poin emas yang kita kumpulkan, poin kebajikan, poin kebaikan, poin ketaatan yang kita kumpulkan ini apakah sudah cukup untuk bekal kita nanti di akhirat? Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau orang nggak memperhatikan, ya tiba-tiba waktunya habis, tiba-tiba usianya sudah mencapai yang asalnya masih bayi, kemudian menginjak anak-anak, kemudian menjadi remaja, sweet 17, kemudian menjadi 20, tiba-tiba sudah, waduh, kok saya sudah segini tapi saya tidak bisa apa-apa, belum dapat apa-apa. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian ada juga sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Namun sebelumnya ada poin yang ingin saya sampaikan. Kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya waktu. Jadi waktu ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan berbarengan yang diciptakan dengan diciptakannya makhluk yang pertama, yaitu air. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air. Air ketika diciptakan pula waktu dan masa. Nah, sedangkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, tanpa masa, dan ini merupakan ijma'. Ini merupakan ijma'. Para ulama mengatakan wa ajma'u ala anna Allah ta'ala la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Jadi para ulama sepakat seluruhnya tanpa terkecuali ulama Islam yang mereka sepakat bahwasanya Allah itu maha suci dari berada di tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dilalui masa dan waktu. Kalau kita dilalui oleh masa dan waktu. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya tempat dan meyakini adanya waktu. Gitu. Nah, hadis itu adalah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan kepada umatnya tentang pentingnya memperhatikan 4 perkara, untuk menimbang-nimbang dan selalu memperhatikan 4 perkara. Karena 4 perkara ini nanti akan dipertanyakan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Sebagaimana beliau sabdakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Saya lanjutkan. Jadi la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Jadi nanti dua kaki seorang hamba itu tidak akan berpindah dari satu pemberhentian ke pemberhentian yang lain pada hari kiamat sampai ditanya mengenai 4 perkara. Apa saja itu? Beliau mengatakan yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Umurnya digunakan untuk apa? Jadi orang sejak balik ini sampai dia meninggal digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk ketaatan? Ataukah digunakan untuk kemaksiatan? Apakah digunakan untuk belajar dan seterusnya? Nah, ini akan ditanya ini. Jadi sungguh beruntung seorang hamba apabila usianya itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yang ada di sini, kalian harus bersyukur kepada Allah. Di saat dimana banyak orang yang mereka menghabiskan umur mereka dengan perbuatan yang tidak ada gunanya,
Bahkan sebagian menghabiskan untuk perbuatan maksiat. Kita di sini walaupun sudah waktunya nikah tapi rela untuk menunda, ya. Jangan ada yang baper ya. Menunda untuk tujuan yang mulia, yaitu apa? Mencari ridhonya Allah dengan jalan belajar. Kemarin dan sering saya sebutkan, orang belajar ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan ikut mendoakan, para malaikat ikut mendoakan, burung-burung ikut mendoakan. Bahkan sampai seandainya mati di tengah-tengah belajar, matinya adalah mati syahid. Tapi jangan ada yang berharap mati setelah ini ya. Nanti ngamanggil Kapolsek nanti, susah saya. Jadi kita beruntung karena usia kita gunakan untuk ketaatan untuk menuntut ilmu agama.